Kita mulai untuk lab 4, yaitu point-to-point addressing, dimana kita nanti juga menggunakan alamat IP yang seperti ini ya. Kita konfigurasi, saya menggunakan topologi yang ini. Ini belum saya konfigurasi apa-apa, kita bisa cek di sini. Nah, ini kita masuk menggunakan, ini belum saya setting. Kita kasih nama yaitu R7. Masuk admin. R7. Oke. Berikutnya baik, sudah saya setting. Berikutnya kita masuk ke sini, refresh. Nah, ini sudah ada. Kita ke R7, Winbox, ke R8, ya. Baik, kita mulai dari pemberian alamat IP address-nya. Yang dinamakan dengan point-to-point addressing itu berarti kita memberikan alamat IP dan networknya nanti menggunakan alamat IP yang saling berlawanan. Contoh, kita mulai untuk pemberian alamat IP, kita sesuaikan dengan topologi yang ada di dalam tugas, yaitu 10.10.10 tanpa prefix ya di sini. Dan untuk jaringannya ini adalah alamat IP lawannya, yaitu 20.20.20.20. Saya tadi menggunakan Ether 1. Bisa cek di sini saya menggunakan Ether 1 untuk berhubungan dengan sini. Mohon maaf. Ini Ether 1. Oke, yang berikutnya kita tambahkan untuk alamat IP yang terhubung dengan PC 9 dan PC 10 nanti ya. 1 prefix saya pakai default dulu saja biar lebih cepat. Ini masuk di Ether 2. Oke. Yang berikutnya kita ke router satunya, yaitu router 8. Sama di sini kita pakai alamat IP-nya 20.20.20.20 tanpa prefix. Networknya langsung diubah ke 10.10.10.10. Tadi juga menggunakan Ether 1. Oke. Berikutnya memberikan alamat IP yang ke PC. Di Ether 2. Oke. Nah, dari sini nanti kita tinggal membuatkan routing gitu ya. Routing ataupun di sistem point to point IP route. Nah, di sini dalam routing ini nanti kita langsung bagaimana caranya agar PC dari klien router 7 itu bisa komunikasi dengan PC klien router 8. Kan adalah jaringannya 106 prefix 24. Gateway yang digunakan di sini juga 20.20.20.20 ini. Oke.
Sebenarnya nanti untuk point-to-point addressing itu bukan digunakan untuk routing juga, tetapi di situ nanti kalau misalkan ada tambahan klien dan mereka walaupun to point addressing tapi mereka masih bisa mengkomunikasikan antar klien, caranya seperti ini gitu. Dimana sebenarnya kenapa di point to point addressing itu tidak diberikan prefix, karena default untuk point to point addressing itu adalah menggunakan prefix 32. Sebenarnya prefix 30 saja sudah mentok, hanya ada 2 user yang bisa saling komunikasi. Kalau 32 sebenarnya nggak bisa, cuma dikhususkan untuk di Mikrotik ini 32 itu prefix 32 itu untuk penggunaan beberapa fitur, contohnya adalah VPN tunnel tadi. Ketika kita menggunakan access point itu aja juga bisa langsung menggunakan point to point addressing, tapi setidaknya untuk mengkomunikasikan juga butuh IP yang untuk ke klien juga, mirip seperti ini yang kita lakukan ini. Di sini router 8 kita juga konfigurasikan untuk routingnya dengan tujuan jaringan privatnya untuk router 7 yaitu 100.105.0 trafficnya 24 dengan gateway 10.10.10.10. Jika sudah selesai, dan sebenarnya untuk troubleshootingnya kita juga bisa melakukan ping antar router dulu. Terus setelah itu nanti setelah PC-nya kita konfigurasi IP, maka kita juga troubleshooting apakah kita ngecek apakah antar klien ini bisa saling komunikasi. IP ya. Nah, kita cek juga di PC ini. Ya. Baik, selesai konfigurasi, kita coba untuk melihat koneksinya antar PC ini bisa ping atau belum. Titik 2. Nah, artinya routing dan point to point addressing sudah jalan. Di sini diperlihatkan bahwa bisa melakukan komunikasi dengan antar klien. Baik, ini untuk lab 4-nya.